Shalom, keluarga besar Rema yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersama lagi dalam program kesayangan kita, restorasi melalui Alkitab. Kali ini kita membahas dalam pembacaan firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-7, yaitu mengenai air bah. Saya membacakan beberapa ayat saja. Ayat yang pertama, ayat yang ke-7, 15 dan 16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ayat 7, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Ayat 15-16, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Mari kita flashback ke belakang sedikit, saudara. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa kemudian mengetahui bahwa mereka telanjang. Dan mereka menjadi takut, malu. Dan mereka mengambil kulit daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Namun saudara-saudara yang saya kasihi, bahwa ternyata itu tidak membuat mereka bisa menghampiri Allah. Itu tidak membuat mereka bisa kembali berjumpa dengan Allah. Itu tidak membuat menutupi ketelanjangan dan tidak bisa menutupi rasa takut dan malu mereka. Lalu Allah lah yang mencari mereka, saudara-saudara. Kalau manusia sudah dalam keadaan yang kotor, dalam keadaan yang berdosa, saudara-saudara, usaha apapun dilakukan manusia itu tidak bisa, saudara-saudara. Untuk apapun dilakukan manusia untuk menutupi kesalahan, dosa yang ada, saudara, itu tidak bisa. Usaha manusia tidak bisa membuat dia, saudara, merasa nyaman di hadapan Allah. Usaha manusia tidak bisa membuat saudara-saudara bisa menjumpai Allah. Usaha manusia tidak bisa, saudara, mendekati Allah, apalagi bertemu dengan Allah, saudara. Dan kisah dalam Kejadian 3 itu, saudara, adalah bahwa Allah menghampiri manusia. Lalu Allah menggantikan akan penutup ketelanjangan mereka itu dengan kulit binatang, yang menggambarkan kemudian bahwa keselamatan itu hanya Allah yang memberi, saudara-saudara. Dan menutupi atau untuk saudara-saudara membuat kita terhubung dengan Allah kembali. Allah lah yang datang menghubungi kita. Allah lah yang membuat jalan buat kita. Dengan jalan, saudara-saudara, mengorbankan binatang dan menutupi kita dengan pakaian yang baru yang datang dari Dia. Jadi yang membuat kita, saudara, bisa berhubungan dengan Allah kembali, bisa kembali untuk mengalami kasih Allah, adalah Allah sendiri, saudara. Bukan usaha manusia. Usaha manusia justru membuat manusia itu bersembunyi dari hadapan Tuhan. Namun, saudara, kita melihat bahwa apa yang manusia terima di Taman Eden tidak membuat ternyata manusia itu bertobat, saudara-saudara. Dalam pembacaan kita yang lalu, keturunan Adam yang takut akan Tuhan dari garis keturunan Set, saudara-saudara, itu kemudian dikatakan kawin dengan yang tidak takut akan Allah. Mereka kawin campur, saudara-saudara, dan hasil daripada itu, saudara-saudara, bahwa mereka menghasilkan orang-orang yang paling jahat di bumi ini, raksasa, kenamaan, saudara-saudara. Artinya menghasilkan orang-orang yang penjahat-penjahat atau kaliber atau kelas kakap. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi kalau air yang bersih dicampur dengan air yang kotor? Tidak mungkin air kotor jadi bersih. Yang ada adalah air yang bersih jadi kotor. Itulah, saudara, kalau Tuhan berkata bahwa yang gelap dan terang tidak bisa bercampur. Lalu orang mencoba-cobanya, saudara, dan yang terjadi adalah terang menjadi gelap.
Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, akibat daripada perjalanan ini terus terjadi, saudara, bahwa uh, manusia tidak bertobat, malah semakin jahat, jatuh dalam dosa. Maka Tuhan, saudara-saudara, memusnahkan semua makhluk hidup dari bumi ini melalui air bah. Tetapi kasih Tuhan, saudara-saudara, atas manusia tidak berakhir. Tuhan memberikan waktu kepada manusia 120 tahun untuk bertobat. Saya kira itu adalah waktu yang sangat panjang, 120 tahun. Diperkirakan juga bahwa Nuh membangun bahtera itu selama 120 tahun. Dan 120 tahun itu Nuh memperingatkan mereka dengan kebenaran, saudara-saudara. Tapi tidak ada satupun yang bertobat. Betapa bejatnya, betapa hancur leburnya hidup manusia dalam dosa. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh anugerah, oleh kasih karunia Tuhan, Nuh diselamatkan melalui sebuah bahtera bersama dengan keluarganya. Dia mendapat anugerah di mata Tuhan. Tuhan melihat mereka benar oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan yang diberikan dalam Kejadian 6 ayat 8. Membuat mereka dapat hidup terus di hadapan Tuhan dalam kebenaran. Dan Tuhan melihat mereka benar dan Tuhan berkata, masuk dalam bahtera itu. Allah berjanji dalam Kejadian 3, saudara-saudara, bahwa akan terjadi kelak penyelamatan itu, saudara, melalui anak atau keturunan dari perempuan yang akan meremukkan tumit, yang meremukkan kepala daripada ular itu, saudara. Berbicara tentang Yesus, berbicara, saudara-saudara, dan Allah mulai menggambarkan keselamatan itu dimulai dari Nuh, saudara, melalui sebuah bahtera yang adalah gambaran daripada Yesus Kristus, bahwa keselamatan hanya ada satu dari Allah, yaitu melalui Yesus Kristus, saudara. Ya, Allah yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Oleh kasih karunia-Nya, saudara-saudara, Dia terus berkarya dan memberikan keselamatan itu. Nuh masuk di dalam bahtera bersama keluarganya dan diselamatkan. Ini semua adalah perbuatan Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Jadi Allah yang memilih Nuh, Allah memberi kasih karunia untuk mereka hidup bertahan dalam kebenaran dan benar di mata Tuhan, benar di hadapan Tuhan, saudara, karena dia mempercayai bahtera akan menyelamatkan dia. Dengan begitu taat dia membangun bahtera itu, saudara. Itu adalah iman, dicatat dalam Ibrani pasal yang ke-11. Dia dengan iman membangun bahtera itu, walaupun dia lihat belum ada air bah, tidak ada hujan, 120 tahun lamanya dalam kesetiaan. Itulah iman, setia, taat, saudara-saudara. Dan itu diperhitungkan oleh Tuhan, dan itulah keselamatan yang diterima oleh Nuh. Dan pada akhirnya Nuh masuk di dalam bahtera itu. Dan kemudian, saudara-saudara yang saya kasihi, air bah datang dan dia diselamatkan. Yang menarik, saudara-saudara, ayat yang ke-16 bagian terakhir berkata, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan berbicara ke dalam hidup kita, janganlah keraskan hatimu. Akan ada masa di mana akan datang orang mencari firman, kata ya kitab Amos, saudara. Orang akan haus mencari Allah, mencari firman, mencarinya, saudara-saudara. Tetapi dikatakan Allah sendiri menutup pintu bahtera itu. Akan ada masa, saudara-saudara, di mana pintu kasih karunia itu akan tertutup, saudara. Karena itu, selama masa ini masih ada, ayo bertobat. Ayo sungguh-sungguh hidup sebagai orang benar. Ayo sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang telah dikuduskan. Muliakan Tuhan di hidupmu, saudara. Karena engkau tidak pernah tahu, kita tidak pernah tahu kapan pintu itu ditutup. Tidak pernah diberitahu kepada kita, saudara. Tetapi bisa terjadi sewaktu-waktu. Karena itu selama waktu ini masih ada, selama hari masih siang, saudara, hendaklah kita terus bekerja di dalam rencana, di dalam kehendak Tuhan.
Kita bukan mencari untuk diri kita lagi, sama seperti Yesus diutus ke dunia bukan mencari kepentingannya, tetapi untuk memuliakan Allah melalui melayani sesama. Ada orang-orang, saudara-saudara, mungkin tidak kawin campur, tetapi kawin dengan dunia ini, saudara, dengan cara-cara dunia yang dia ikuti. Dia orang percaya, tetapi mengikuti cara-cara dunia dalam bekerja. Bohong, menipu, saudara-saudara, tidak jujur, hanya mencari harta, mengejar, mengejar, mengejar. Dan yang seperti ini sedang kawin dengan dunia, saudara-saudara. Ada orang-orang yang pikirannya hanya uang, 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 dan mengejar uang dalam hidup ini, saudara. Orang-orang seperti akan lelah dengan sendirinya, saudara-saudara, kalau dia tidak bertobat. Hari ini, saudara, kesempatan ada sebelum pintu kasih karunia itu ditutup, bahtera itu ditutup, saudara-saudara. Ayo, kasih karunia itu adalah Yesus. Dia menutup pintu bahtera itu, saudara. Dia menutup dirinya, waktunya tiba. Tidak ada lagi, saudara-saudara, anugerah itu. Karena itu, selama saudara memiliki itu, bersyukurlah, hiduplah benar, hiduplah jujur, hiduplah, saudara, kekudusan, hiduplah sebagai orang yang berharga. Engkau berharga, jangan turunkan harga saudara hanya dengan harta-harta dunia. Jangan turunkan nilai hidup saudara hanya karena hal-hal duniawi yang sepotong itu, saudara, yang sedikit, pil yang sedikit, seks yang sedikit, saudara, hubungan-hubungan yang tidak benar, pernikahan yang tidak seiman, dan harta yang sedikit, saudara-saudara. Orang-orang kawin dengan dunia, saudara-saudara, sistem-sistem dunia. Tetapi saudara, kita lihat bahwa satu saat hal ini pun akan terjadi, pintu kasih karunia ditutup. Hari-hari ini kasih karunia melimpah-limpah, saudara-saudara. Dan saya percaya bahwa kita tidak tahu umur yang diberikan itu oleh Tuhan, kapan bahtera ini akan ditutup, saudara. 120 tahun buat orang di masa Nuh itu luar biasa, tapi tidak ada satupun yang bertobat. Saya percaya, karena ada Roh Kudus di tengah dunia ini. Saudara mendengar ini, saudara bertobat. Saudara menerima kasih karunia, membuka hatimu. Saudara yang orang-orang menyatakan diri Kristen selama ini, ayo bertobat dari kawin dengan dunia. Jangan berikan dirimu, saudara-saudara, dicemari oleh dunia dengan sistem cara nilai hidup yang datang dari dunia. Miliki nilai-nilai firman Allah, saudara, yang telah mengasihi engkau melalui Yesus Kristus. Karena itu bersyukur, saudara. Bagaimana sih cara kita bersyukur? Kita bersekutu dengan Allah. Dan juga, saudara, kita hidup dalam kebenaran sehari-hari itu adalah syukur, saudara-saudara. Kita hidup menyembah, memuji Tuhan dengan cara hidup yang benar menurut kebenaran firman Allah. Dalam engkau bekerja, bekerja dengan benar, bekerja dengan jujur, bekerja dengan rajin, bekerja di dalam kebenaran firman Allah, saudara. Percayalah, berkat Allah akan tercurah atasmu. Tidak usah pakai cara-cara dunia, saudara-saudara. Karena Allah punya cara akan jauh lebih memberikan saudara-saudara nilai yang akan bernilai yang kekal. Tetapi saudara, cara-cara dunia tinggal tunggu waktu ketahuan, maka hancur seluruh hidup orang itu, saudara. Karena itu, saudara, jangan jual dirimu hanya dengan hal-hal yang murah dari dunia ini, karena engkau telah dihargai Tuhan dengan harga yang sangat mahal. Harga emas murni yang tidak bercacat, tidak bercela. Kasih Tuhan melalui nyawa tubuhnya yang dia serahkan buat saudara dan saya. Karena itu bersyukur kepada Tuhan atas semua itu. Ayo, saudara, yang kau belum masuk di dalam bahtera, masuklah di dalam bahtera. Masuk dalam keselamatan, di dalam kasih karunia Tuhan. Yang saya yakin ketika hari ini saya berbicara kepada saudara, kasih karunia sedang datang kepada saudara. Saudara-saudara yang sudah menerima kasih karunia, jangan sia-siakan kasih karunia dengan hidup kawin-mawin dengan cara dunia. Kawin dengan nilai-nilai dunia, kawin dengan sistem dunia, kawin dengan cara-cara hidup dunia, saudara. Jadi kawin bukan hanya dengan sesama manusia yang beda jenis dimaksudkan atau beda keyakinan, saudara. Tetapi ini juga kita
memberi diri melakukan atau berhubungan dengan hal-hal sistem-sistem, nilai-nilai, cara-cara pola hidup dunia. Ini adalah kita sedang menikahinya, saudara. Dan ini bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu bukan panggilan Allah atas hidup saudara sebagai orang yang dipilih, sebagai orang yang dikasihi, orang yang dibenarkan, dikuduskan melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara, engkau diberikan satu kehidupan baru di dalammu. Ketika engkau ikuti cara kerja kebenaran firman Allah, terang Tuhan bercahaya dari dalammu. Setiap orang di sekelilingmu menjadi merasakan kehadiran Tuhan di hidupnya, merasakannya, dan engkau menjadi kesukaan bagi banyak orang. Engkau menjadi kesukaan bagi pemimpin, bagi teman-teman sekelilingmu. Dan itu adalah berkat yang besar yang akan mendatangkan banyak berkat di dalam hidupmu, dalam pekerjaan, dalam pribadimu, saudara. Dan Tuhan dimuliakan. Jauh lebih berharga, saudara, daripada kita ikut cara dunia dan kita dikenal pembohong lah, suka menipu lah, pelit lah, saudara-saudara, suka iri hati lah, pencemburu lah, dan ya segala macam teman-teman daripada itu semua dosa-dosa itu, saudara. Kan itu tidak enak. Tetapi kalau kita dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan, orang yang beriman, orang yang baik, orang yang jujur, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang benar, saudara-saudara, saya percaya itu menjadi sebuah berkat yang besar. Dan itu akan mendatangkan berkat Allah dengan cara Allah ke dalam kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dimanapun engkau berada, dengan cara hidup yang benar. Sehingga Tuhan, saudara-saudara, yang telah membenarkan kita, yang telah menguduskan kita, yang telah melayakkan kita satu kali kelak, Dia berkata, saudara-saudara, "Sabas hai hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan." Puji Tuhan, saudara-saudara. Hari ini jangan sia-siakan lagi kasih karunia yang kau diberikan. Hidup dalamnya, dan damai sejahtera, sukacita yang sejati, saudara-saudara. Damai sejahtera yang sejati, kelimpahan, kebahagiaan, keharmonisan di hidupmu yang sejati hadir karena anugerahnya yang besar itu. Tuhan memberkati kita semua. Saya, Pastor Samuel, menyampaikan salam restorasi.